Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan mempresentasikan perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Perpustakaan, jantung pengetahuan dari masa ke masa. Definisi umum: perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyediakan akses terhadap informasi dan pengetahuan dalam berbagai format. Sejarah singkat: dari gulungan papirus kuno hingga koleksi digital modern, perpustakaan selalu menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Esensi: lebih dari sekedar gedung berisi buku, perpustakaan adalah ruang dinamis yang memfasilitasi penemuan, kreativitas, dan literasi. Pengesahan paradigma: memasuki era digital, fungsi dan peran perpustakaan mengalami transformasi signifikan, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan teknologi. Fungsi perpustakaan: yang pertama, penyimpanan dan pelestarian, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan memelihara berbagai jenis bahan pustaka seperti buku, jurnal, arsip, media audiovisual agar dapat diakses oleh generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, penyedia akses informasi, yaitu memberikan kemudahan akses kepada pengguna terhadap koleksi yang dimiliki maupun informasi dari sumber luar. Yang ketiga, edukasi dan literasi, yaitu menyelenggarakan program-program untuk meningkatkan minat baca, literasi informasi, dan literasi digital masyarakat. Yang keempat, pusat riset dan inovasi, yaitu menyediakan sumber daya dan lingkungan yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, rekreasi dan hiburan, yaitu menyediakan bahan bacaan dan kegiatan yang bersifat rekreatif untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya, peran perpustakaan. Peran perpustakaan adalah agen perubahan dan inklusi sosial. Yang pertama, peran edukatif, yaitu mendukung proses belajar mengajar, pendidikan seumur hidup, dan pengembangan diri individu. Yang kedua, peran konservasi, yaitu melestarikan warisan budaya dan pengetahuan dari ancaman kerusakan atau kelupaan. Yang ketiga, peran informasi, sebagai jembatan antara pengguna dan lautan informasi, membantu pengguna menemukan informasi yang relevan dan kredibel. Yang keempat, peran sosial, menjadi pusat komunitas, tempat berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, peran kultural, mempromosikan budaya membaca, kebebasan intelektual, dan keberagaman pemikiran. Selanjutnya, perkembangan perpustakaan di era digital. Revolusi digital dan adaptasi perpustakaan. Digitalisasi koleksi, yaitu konversi bahan pustaka cetak, buku, jurnal, atau manuskrip ke dalam format digital. Contoh, proyek Google Books, Nation Digital Library in Indonesia. Yang kedua, pengembangan koleksi digital, yaitu akuisisi dan pengelolaan sumber daya informasi yang memang lahir dalam bentuk digital. Contohnya seperti e-book, e-journal, database online, repositori institusional. Selanjutnya, otomatisasi perpustakaan,
yaitu penggunaan sistem informasi perpustakaan terpadu atau Integrated Library System untuk manajemen sirkulasi, katalogisasi, akuisisi, dan OPAC atau Online Public Access Catalog. Selanjutnya, layanan berbasis web, yaitu penyediaan layanan melalui situs web perpustakaan, seperti peminjaman online, perpanjangan booking ruang, chat dengan perpustakaan atau pustakawan. Selanjutnya, perpustakaan hibrida, yaitu kombinasi koleksi cetak dan digital, menawarkan fleksibilitas akses kepada pengguna. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial, yaitu menggunakan platform media sosial untuk promosi program, komunikasi dengan pengguna, dan membangun komunitas. Selanjutnya, pustakawan digital. Peran pustakawan yang bergeser dari sekedar pengelola fisik menjadi fasilitator informasi digital, kurator konten, dan pelatih literasi digital. Selanjutnya, infrastruktur teknologi, yaitu investasi dalam server jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan digital. Selanjutnya, big data dan analisis pengguna, yaitu pemanfaatan data untuk memahami perilaku pengguna dan menyesuaikan layanan perpustakaan. Tantangan perpustakaan digital menghadapi era digital, hambatan dan kompleksitas. Yang pertama, hak cipta dan lisensi, yaitu kompleksitas dalam mengelola hak cipta dan lisensi koleksi digital, terutama untuk akses publik. Yang selanjutnya, kesenjangan digital atau digital divide, yaitu tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, kualitas dan kredibilitas informasi, yaitu membanjirnya informasi di internet membutuhkan peran perpustakaan dalam memverifikasi dan menyajikan sumber yang kredibel. Selanjutnya, biaya dan sumber daya. Investasi besar untuk infrastruktur digital, perangkat lunak, dan pengembangan SDM. Selanjutnya, keamanan data, yaitu perlindungan data pengguna dan koleksi digital dari ancaman cyber. Peluang perpustakaan digital. Optimalisasi era digital, potensi dan inovasi. Yang pertama, akses global, yaitu koleksi dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja melampaui batas geografis. Personalisasi layanan, yaitu mampu memberikan rekomendasi dan layanan yang lebih personal berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya, kolaborasi dan jaringan, yaitu memungkinkan kolaborasi antar perpustakaan secara global untuk berbagi koleksi dan keahlian. Selanjutnya, inovasi layanan, yaitu potensi untuk mengembangkan layanan baru seperti makerspace, virtual reality, tour, atau lokakarya digital. Selanjutnya, efisiensi operasional, yaitu otomatisasi dapat mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan, teknologi dalam aksi, studi kasus, dan inovasi. Yang pertama, repositori institusional, yaitu perguruan tinggi mengembangkan repositori digital untuk menyimpan karya ilmiah sivitas akademika
seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal. Contoh repositori UI, Eprint UGM. Yang kedua, e-book dan jurnal platform, yaitu kerjasama dengan penyedia database seperti ProQuest, ISBCO, ScanDirect untuk akses jutaan e-book dan e-jurnal. Selanjutnya, aplikasi mobile perpustakaan, yaitu pengembangan aplikasi untuk peminjaman, perpanjangan, notifikasi, dan pencarian katalog via smartphone. Contohnya iPusnas atau Perpustakaan Republik Indonesia. Contoh implementasi digital yang lebih lanjut adalah ruang kolaborasi digital atau CO Working Space, yaitu perpustakaan menyediakan fasilitas dengan koneksi internet cepat, proyektor, dan peralatan kolaborasi untuk kerja kelompok. Selanjutnya, marketplace dan web lab, yaitu ruang yang dilengkapi dengan 3D, printer, alat robotika, dan teknologi lain untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, yaitu potensi untuk tur virtual, museum atau perpustakaan, atau pengalaman membaca yang imersif. Selanjutnya, radio frequency identification atau RFID, yaitu untuk manajemen koleksi yang efisien atau inventarisasi sirkulasi otomatis. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI dan chatbot, yaitu penggunaan AI untuk layanan referensi otomatis, menjawab pertanyaan umum pengguna, atau rekomendasi bacaan. Selanjutnya, analitik data, yaitu menggunakan data dari sistem perpustakaan, koleksi, serta layanan. Untuk kesimpulannya adalah perpustakaan di tengah perubahan relevansi yang tak pudar. Perpustakaan telah berevolusi dari sekedar tempat penyimpanan buku menjadi pusat informasi dan komunitas yang dinamis. Era digital telah mengubah cara perpustakaan beroperasi dan menyediakan layanan dengan fokus pada aksesibilitas dan inovasi. Meskipun menghadapi tantangan, peluang yang ditawarkan teknologi digital jauh lebih besar, memungkinkan perpustakaan untuk memperluas jangkauan dan relevansi. Inti dari perpustakaan tetap sama, yaitu memfasilitasi akses ke pengetahuan dan mendorong literasi. Untuk saran, melangkah maju rekomendasi untuk perpustakaan masa depan. Yang pertama, peningkatan literasi digital, yaitu perpustakaan harus menjadi garda depan dalam melatih masyarakat tentang literasi digital, keamanan cyber, dan penilaian informasi. Yang kedua, kolaborasi multisektoral, yaitu membangun kemitraan dengan institusi pendidikan, industri teknologi, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem pengetahuan yang kuat. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan, terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk layanan perpustakaan yang lebih baik. Yang keempat, fokus pada pengguna. Desain layanan harus berpusat pada kebutuhan dan pengalaman pengguna, bukan hanya untuk teknologi itu sendiri. Selanjutnya, adopsi kebijakan. Mendorong kebijakan yang mendukung akses terbuka, pelestarian digital, dan pendanaan yang memadai untuk perpustakaan. Ini daftar pustaka. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.